Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Nadine Kotnada Hafsah, absen 12 dari kelas 1212. Di sini aku akan menceritakan suatu kisah hasil dari Alih Wahana Hikayat yang berjudul Abu Nawas dan Botol Ajaib. Cerita ini berjudul Ash dan Jubah Tembus Pandang. Ash dan Jubah Tembus Pandang. Semua orang sudah tidak asing lagi dengan nama Akademi Celestia, sekolah sihir yang sangat terkenal di seluruh penjuru dunia. Akademi Celestia terletak di pesisir timur Skotlandia, yakni kota Edinburgh. Sekolah sihir ini telah melahirkan banyak penyihir hebat yang menjadi Aritmancer, Potioner, Magizologis, Herbologis, Mediwizard, Aurologis, hingga yang paling hebat, mereka dapat bekerja di Kementerian Sihir. Tidak heran bahwa para orang tua berlomba-lomba untuk menyekolahkan anaknya di Akademi Celestia saat anak mereka berumur 11 tahun. Namun, tidak mudah loh untuk bersekolah di Akademi Celestia karena hanya para keturunan darah murni yang dapat memasuki Akademi Celestia tanpa melewati tahapan tes. Sedangkan untuk keturunan darah campuran, mereka berhak melewati tes tulis tentang wawasan dunia sihir yang sangat sulit. Yang terakhir, untuk keturunan darah kotor akan disediakan beasiswa. Namun, beasiswa yang tersedia cukup terbatas, yakni 20 hingga 30 orang di setiap tahunnya. Ash Scamander, salah satu siswa yang lolos di tahun pelajaran ke-65. Siswa dengan rambut berwarna coklat keemasan dan bola mata hijau zamrud yang sangat memukau, menandakan bahwa ia adalah keturunan dari keluarga Scamander. Ash adalah seseorang yang bodoh. Tentu saja ia dengan mudah dapat masuk ke Akademi Celestia. Apalagi kalau bukan karena keturunan darah murni. Ash berjalan dengan mantap memasuki kereta khusus yang disediakan oleh Akademi Celestia. Tidak hanya Ash, di sana banyak murid baru dan para senior yang mulai memasuki kereta dan mencari tempat duduk. Mereka semua siap untuk memulai tahun ajaran baru. Ash memasuki bilik kereta yang masih kosong. Ia melamun menatap pemandangan dari jendela kereta. Ash hanya takut tidak bisa memenuhi ekspektasi keluarganya, para Scamander. Tiba-tiba, Ash dikejutkan dengan kehadiran anak lelaki yang seumuran dengannya. Ash mengamatinya dari atas hingga bawah. Anak itu terlihat lelah dan peluh membasahi dahinya. Anak lelaki berambut merah tersebut masih terengah-engah sembari berpegangan pada pintu bilik kereta yang ditempati oleh Ash. "Bolehkah aku duduk sini?" ucapnya sembari menyisir rambut merah miliknya dengan jari jemarinya. Ash pun hanya mengangguk tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Anak berambut merah tersebut langsung tersenyum senang dan duduk di hadapan Ash. "Hai, namaku Lucian Black," ucapnya. Tangannya terulur di hadapan Ash. "Ah, keluarga Black," batin Ash. Ash menjabat tangan Lucian. "Aku Ash Scamander." "Tentu saja aku tahu, warna rambut dan matamu itu pasti dari keluarga Scamander," Lucian berkata sembari bersandar pada kursi kereta setelah melepas jabatan tangannya dengan Ash. Ash dan Lucian pun menghabiskan waktu mereka dengan mengobrol di kereta. Ketegangan Ash perlahan menghilang. Ash juga mulai terbuka dan melontarkan beberapa lelucon pada Lucian. Setelah beberapa waktu terlewati, kereta pun berhenti di stasiun Akademi Celestia. Ash dan Lucian mengemasi barang bawaan mereka dan segera turun dari kereta untuk bergabung dengan siswa baru lainnya. Saat Ash dan Lucian berjalan mengikuti seorang pengawas, tiba-tiba seorang anak perempuan jatuh tersungkur karena beratnya barang bawaan miliknya. Ash dan Lucian pun segera mendekat dan membantunya untuk berdiri. "Tasmu biar aku yang bawa ya," ucap Ash sembari mengambil tas milik anak perempuan itu. "Kamu baik-baik aja?" tanya Lucian. "Aku baik-baik aja, terima kasih sudah membantuku. Siapa nama kalian?" tanyanya pada kedua lelaki di hadapannya. "Aku Ash Scamander." "Lucian Black." Ash dan Lucian mengucapkannya bergantian. Mereka bertiga berjalan beriringan mengikuti pengawas. "Aku Astra Parkinson, senang bertemu dengan kalian." Astra tersenyum pada keduanya. Begitulah kehidupan Ash dimulai. Bertemu dengan Astra dan Lucian adalah sebuah keberuntungan yang didapat olehnya. 5 bulan berlalu. Ash menjalani kehidupannya di Akademi Celestia dengan baik, bersama dengan Lucian dan Astra yang selalu membantunya jika ia tidak mengerti pembelajaran yang telah mereka lewati. Namun, tetap saja,
nilai Ash tidak mengalami peningkatan di beberapa mata pelajaran. Seperti di pembelajaran pertahanan terhadap ilmu hitam contohnya. Ada 7 mata pelajaran yang wajib diikuti oleh siswa-siswi di Akademi Kelastia, yaitu pertahanan terhadap ilmu sihir, ramuan, mantra, transfigurasi, herbologi, astronomi, dan sejarah sihir. Sialnya, Ash selalu bodoh dalam hal pertahanan ilmu hitam. Shara Lestrange, profesor paling menyeramkan di Akademi Celestia, yang mengajar pertahanan ilmu hitam. Serap mengajar murid tahun pertama termasuk di kelas Ash. Serap selalu memarahi Ash karena nilainya yang tak kunjung meningkat, berbeda dengan teman-teman lainnya. Beberapa kali Serap memperingatkan Ash agar ia giat belajar, namun sepertinya tidak ada peningkatan. Ash, kamu akan memperlakukan keluarga Scamander jika terus seperti ini. Itu adalah kata-kata Serap yang selalu diucapkan pada Ash. 1 minggu setelah ujian kenaikan tingkat, Ash, Lucian, Astra bermain papan catur sihir di aula utama bersama teman-teman yang lainnya. Tiba-tiba, Ash merasakan seseorang berdiri di belakangnya. Teman-teman di hadapan Ash lantas pergi karena ketakutan dengan orang tersebut, kecuali Lucian dan Astra. Ash pun memutar tubuhnya menghadap ke belakang. Ia terkejut saat mendapati Serap di hadapannya dengan tatapan tajam dan aura yang tidak menyenangkan. Sepertinya kalian sedang bersenang-senang, kata Serap begitu dingin dan menusuk. Kedua tangannya ia sembunyikan di balik jubah hitamnya. Ya, kami hanya melepas penat setelah melaksanakan ujian, Profesor, balas Lucian. Begitukah? Serap melayangkan pandangannya pada Ash. Mr. Scamander, ikuti aku, ucap Serap. Nada bicaranya mengandung sebuah perintah. Ia langsung berjalan pergi dari aula utama. Sedangkan Ash segera berpamitan pada Lucian dan Astra sebelum akhirnya berlari menyusul Serap. Lucian dan Astra menatap kepergian Ash dengan prihatin. Sementara itu, Ash berjalan dengan gugup di belakang Profesor. Mohon maaf, Profesor, apakah aku membuat kesalahan? Kita akan segera mengetahuinya setelah tiba di kantorku, balas Serap tanpa menengok sedikit pun ke arah Ash. Setelah melewati beberapa lorong dan lukisan yang bergerak, mereka pun tiba di kantor Serap. Serap segera duduk di kursinya, sedangkan Ash berdiri di hadapannya dengan menunduk. Jadi, Mr. Scamander, Serap mengucapkan nama Ash dengan membolak-balikkan beberapa kertas di tangannya. Itu terlihat seperti kertas ujian? Ya, Profesor, jawab Ash dengan mengangkat kepalanya. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kuperbuat padamu. Nilaimu sungguh buruk. Aku tidak yakin apakah aku bisa menaikkanmu ke tingkat selanjutnya. Nada bicara Serap yang dingin begitu konsisten. Aku sudah berusaha semampuku, Profesor. Ucapan Ash tertahan saat Serap melemparkan kertas-kertas ujian pada meja yang ada di hadapannya, hingga membuat Ash terkejut. Semampumu? Bagaimana jika ayahmu mengetahui hal ini? Betapa memalukannya keluarga Scamander. Serap sedikit menaikkan nada bicaranya. Ash hanya mampu menunduk dan meremas tangannya. Bolehkah aku meminta tugas tambahan, Profesor? Aku akan melakukan apapun untuk menyelamatkan nilaiku, ucap Ash dengan mantap. Tugas tambahan ya. Ya, sepertinya aku memilikinya. Kedua tangan Serap bertumpu di atas meja dan mencondongkan tubuhnya sedikit. Akhir-akhir ini perutku sakit. Sepertinya disebabkan oleh angin. Jadi, aku akan memberimu 3 hari untuk menangkap atau memenjarakan angin itu. Serahkan hasilnya padaku di hadapan teman-temanmu saat pembelajaran telah selesai. Namun, jika kamu tidak berhasil menyelesaikan tugas itu, dengan terpaksa kamu harus mengulang tahun pertamamu. Bagaimana? Tanya Serap dengan sedikit nada ejekan di akhir kalimatnya. Ash menahan keterkejutannya. Ia tahu bahwa memenjarakan angin adalah hal yang mustahil. Semua objek bisa diperangkap di dunia sihir, tapi tidak dengan objek tak terlihat seperti angin. Ash pun terpaksa menyetujui hal tersebut, entah ia bisa mengerjakannya atau tidak. Baik, Profesor, saya akan menyelesaikannya dalam waktu 3 hari, ucap Ash. Setelah pertemuan yang menegangkan, Ash pun kembali ke asramanya. 2 hari berlalu, namun Ash tidak menemukan hal yang bisa memerangkap angin. Lucian pun ikut turun tangan.
Ia membantu dengan mencoba berbagai mantra, begitu pula dengan Astra. Ia meluangkan waktunya untuk membaca buku di perpustakaan hanya demi membantu Ash. Namun, semua hal yang telah dilakukan tidak berbuah manis. Sekarang sudah hari ketiga. Hanya tinggal hitungan jam hingga pelajaran Profesor Serap. Tiba-tiba, Ash teringat oleh sesuatu. Ia segera mengeluarkan jubah tembus pandang warisan dari keluarganya. Jubah tersebut dapat membuat seseorang atau benda yang dilengkapi oleh benda ini menjadi kasat mata atau tidak terlihat. Ash pun segera menggunting jubah tersebut menjadi bentuk persegi seukuran bantalnya. Entah apa lagi yang dilakukan oleh Ash. Mari kita lihat setelah jam pembelajaran. Baik, telah usai pembelajaran kita hari ini. Namun, kalian tidak diperbolehkan untuk keluar kelas terlebih dahulu, ucap Serap dengan tegas. Para murid hanya bisa mengeluh dengan suara lirih. Mr. Scamander, apakah kamu telah menyelesaikan tugas dariku? Serap berjalan menuju arah Ash. Sudah, Profesor, saya sudah membawanya, balas Ash. Bawa kemari, ucap Serap. Ash pun berdiri dari tempat duduknya, lalu berjalan menuju arah Serap dengan membawa bungkusan kain transparan di tangannya. Murid lainnya hanya memandanginya dengan penasaran. Sedangkan Lucian dan Astra khawatir dengan apa yang akan dilakukan oleh Ash. Serap mengenyitkan dahinya saat menerima bungkus kain transparan dari tangan Ash. Jubah tembus pandang. Apa yang kau lakukan dengan ini, Ash? Salah satu alis Serap terangkat. Saya merangkap angin tersebut di dalam sana, Profesor, ucap Ash. Tapi aku tidak bisa melihatnya, Ash. Tentu saja, Profesor. Angin adalah benda yang tidak dapat dilihat. Apalagi ia dibalut dengan jubah tembus pandang. Namun, Anda bisa membuka ikatan kain tersebut lalu angin dapat dirasakan jika Anda mencium baunya. Benar juga, batin Serap. Serap pun segera mengancungkan tongkat sihir miliknya untuk membuka ikatan pada kain tersebut. Expelliarmus. Mantra keluar dari mulut Serap saat ia mengayunkan tongkatnya. Kain tersebut pun terbuka. Bau busuk segera menyebar di seluruh penjuru kelas. Murid-murid pun segera menutup hidung mereka. Beberapa ada yang mengeluarkan ungkapan menjijikkan seperti kata, "Bleh." Bau apa ini, Ash? Ucap Serap dengan nada marah. Maafkan saya, Profesor. Tadi saya buang angin, lalu saya masukkan ke dalam jubah tembus pandang yang telah saya potong. Karena takut angin yang saya masukkan itu keluar, maka saya memenjarakannya dengan mengikat kain tersebut. Ash menunduk karena takut akan dihukum dan tidak naik tingkat. Ruang kelas hening beberapa saat. Sebelum akhirnya, Serap tertawa terbahak-bahak. Seluruh murid terkejut karena ini adalah kali pertama Serap tertawa. Hahaha. Ya, ternyata kamu bisa menggunakan otak bodohmu itu, Mr. Scamander, ucap Serap di sela-sela tawanya. Seluruh murid pun akhirnya tertawa setelah menyadari apa yang dilakukan oleh Ash. Karena kamu berhasil menyelesaikan tugas yang telah kuberikan dengan cara yang sangat unik, maka aku akan tetap meloloskanmu ke tingkat berikutnya dan mengesampingkan hasil ujianmu. Ucapan Serap berhasil membuat Ash terkejut. Ash mengira bahwa Serap akan marah. Ternyata malah sebaliknya. Lucian dan Astra pun berdiri dan memberi tepuk tangan pada Ash sembari tertawa. Murid lain pun mulai berdiri dan bertepuk tangan mengikuti. Ya, begitulah kisah Ash di Akademi Kelas Tia. Setidaknya Ash dapat membuktikan kecerdasan uniknya, bukan? Memang tidak semua orang memiliki cara yang sama dalam menyelesaikan permasalahan. Terkadang, beberapa dari mereka memiliki cara unik dan kreatifnya masing-masing. Jadi, jangan pernah merasa bodoh karena keberhasilan selalu menghampiri jika kita mau berusaha. Meski harus ditertawakan terlebih dahulu sih. Ash Scamander. Nah, itu tadi cerita hasil dari Alih Wahana Hikayat yang berjudul Abu Nawas dan Botol Ajaib menjadi Ash dan Jubah Tembus Pandang. Bagaimana? Bagus bukan? Oke, oleh karena itu saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua.